Salam sejahtera untuk kita semua. Mari kita awali ibadah kita dengan berdoa bersama-sama. Ya Tuhan, pada jam dan saat ini kami berterima kasih dan bersyukur karena kami boleh diberkati dengan tubuh yang sehat. Kami mau belajar firman-Mu, kuasa Roh Kudus menuntun hati dan pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Nah, firman Tuhan kita pada saat ini berjudul Gembala Agung. Ayat tema, Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan tetapi dengan pengabdian diri. 1 Petrus 5 ayatnya yang kedua. Nah, penjagaan Allah untuk warisannya tidak pernah berhenti. Ia tidak membiarkan kesusahan menimpa anak-anaknya, tetapi sebagai sesuatu yang berfaedah untuk masa sekarang, mereka dan kebaikan yang kekal, ia akan menyucikan sidangnya, sebagaimana Kristus menyucikan bait suci selama pelayanannya di atas dunia. Nah, segala perkara yang didatangkannya ke atas umatnya dalam ujian dan kesusahan datang supaya mereka dapat memperoleh kesucian yang lebih mendalam dan kekuatan yang lebih besar untuk memajukan kemenangan salib. Ada suatu saat pada pengalaman Petrus bila ia tidak rela melihat salib dalam pekerjaan Kristus. Bila Juru Selamat memberitahukan kepada murid-muridnya penderitaan dan kematiannya yang akan datang. Nah, Petrus berseru, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Sayang akan diri sendiri yang mundur dari persahabatannya dengan Kristus dalam penderitaan menyebabkan Petrus mendapat teguran. Nah, hal itu menjadi suatu pelajaran yang pahit kepada murid itu dan sesuatu yang dipelajarinya tetapi lambat. Bahwa jalan Kristus di dunia ini terletak melalui siksaan dan kerendahan. Tetapi dalam kehangatan api penyucian, ia harus mempelajari pelajaran itu. Sekarang, bila kegiatannya pada satu saat sekarang harus terkulai karena beban tahun-tahun dan pekerjaan, ia dapat menulis, Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu boleh bergembira dan bersukacita pada waktu ia menyatakan kemuliaannya. Nah, mengamanatkan tua-tua sidang mengenai tanggung jawab mereka sebagai pembantu gembala kawanan domba Kristus, Rasul itu menulis, Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena kamu mau mencari keuntungan tetapi dengan pengabdian diri. Nah, janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka bila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Nah, mereka yang menempati kedudukan sebagai pembantu gembala harus melakukan penjagaan yang setia kepada kawanan domba Tuhan. Hal ini bukanlah kewaspadaan yang angkuh, tetapi sesuatu yang cenderung untuk memberanikan dan juga menguatkan dan mengangkat derajat. Mari kita renungkan lebih dalam. Bagaimanakah saya bisa mengakui para pemimpin dalam hidup saya yang membantu menggembalakan kawanan domba Tuhan? Mari kita tunduk kepala bersama dan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih firman-Mu boleh menguatkan iman kami. Kami belajar dari Gembala Agung kami, yaitu Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Biar kiranya kami diberkati lagi pada hari ini. Dan kami boleh melayani Tuhan dengan baik, mengembalakan khususnya kawanan domba kami dengan sukarela sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami tidak mencari keuntungan, tetapi kami lakukan karena kami mau mengabdi hanya kepada Tuhan. Maka berkat surga akan menjadi bagian semua umat-umat Tuhan yang sudah beribadah bersama-sama pada saat ini. Kehendak Tuhan yang jadi bukan kehendak kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Tuhan memberkati kita semua.